kalau bisa ya jual segini ya sesuai kualitas, jangan sampai jual harga segini ketika si pemulanya ini pembeli ngebreed dapat anaknya kok beda dengan induknya. Jangan seperti itu kalau saya sih. Jadi ya gimana pergapian Indonesia bisa maju sedangkan aja dari diri kita sendiri masih seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willis Dawan, breeder asal Jakarta. Untuk nama farm Willis Gapi, untuk alamat di Jalan Ulu Jami Raya, Asrama Polri, Blok E nomor 1, Jakarta Selatan. Tahun 2019, bulan Desember, akhir Desember lah itu. Asal mula saya bisa main Gapi ini, pertama saya main aquascape, mungkin karena bosan juga kan. Terus yang kedua, pemikiran saya, coba untuk ternak apa. Saya lihat ikan Gapi ini cukup menarik, karena untuk sisi lainnya dia susah untuk dipelihara ya kan. Mungkin tapi kalau untuk membanyakin atau gimana itu sangat mudah. Cuman kan di sini kita mencari yang kualitas dan mempertahankan kualitas, itu yang susahnya di situ main Gapi. Awal saya melihara Gapi itu mungkin teman-teman pada tahu kotak buah itu saya plastikin. Itu saya pertama kali awal main Gapi. Dan dari situ saya kumpulin uangnya hasil jual Gapi, kumpulin baru saya bikin tank. Jadi mungkin untuk teman-teman juga jangan terlalu nafsu untuk kita ngebreed Gapi ini. Sabar aja, kita pelan-pelan kita nyari settingan, udah tahu baru kita bisa naik tingkat lah untuk mungkin bikin raknya lebih bagus ataupun yang kayak model kayak sekarang tank system. Saya kenapa bisa suka Gapi mungkin unik ya, beda dengan cupang. Kalau untuk Gapi mungkin dia bisa hidup itu bisa damai, maksudnya kalau cupang kan kita mau lihat ekornya bisa mekar itu kan harus kudu kita kasih kaca maupun harus ada lawan, mungkin dia bisa membuka ekor. Tapi kalau di Gapi ini itu dia tanpa ada lawan pun dia selalu ngesau untuk ekornya itu. Terus sukanya itu satu ya emang benar itu, kembali lagi pemeliharanya susah. Itu saya suka karena menantang sih menurut saya itu. Kalau untuk suka duka di Gapi ini mungkin dibilang banyak kali ya. Satu, sering ikan mati. Beli indukan harga sekian 3-4 hari mati, beli indukan sekian 2-3 hari mati. Cuman kan di sini saya lebih kok bisa ikan ini mati terus. Saya cari tahu itu ternyata faktor air. Jadi yang diutamakan, makanya ada orang bilang pun jangan pelihara ikan, yang satu itu pelihara air, karena di mana air sehat pasti ikan pun sehat. Nah, terus untuk sampai sekarang seperti ini kayak ikan bisa warawiri, ya intinya sih gimana caranya kita penyaringan airnya harus benar dan bersih lah untuk air itu. Karena air bening ini belum tentu air sehat, tapi kalau air sehat pasti air bening, bersih lah. Terus untuk kayak baru-baru pemula yang untuk masih main Gapi, masih baru, ikan kenapa kok mati mulu, tuh jangan pernah nyerah. Karena semua settingan ini kita yang nemuin. Kalau untuk belajar dari media apa, dari situs apa, itu paling kita hanya ngambil sedikit. Untuk pemahaman kita sendiri yang bisa nemuin. Untuk suka di ikan ini, satu sih yang paling simpel gue suka itu ikan bisa sehat. Dan yang kedua, punya banyak teman. Itu kita bisa kenal mau orang Jawa maupun orang Sumatera, kita bisa kenal teman-teman yang di seluruh Indonesia yang satu hobi ya di dalam dunia Gapi ini. Terus satu sisi lain lagi kita sukanya itu, apalagi kalau kita ikan udah kualitas, bisa kayak main kontes, kita bisa menang, itu udah kemajuan dah, bagus banget itu. Terus untuk penjualan pun sukanya itu ya dari awal bisa ngejual sekian-sekian tuh senang karena hasil breedingan kita sendiri. Dimana pembeli itu senang dengan ikan kualitas kita sendiri, dengan hasil pembesaran kita sendiri, itu senang amat kita dengar kabar, wah bang, bagus nih ikannya Jos, mantap lah. Wah itu saya udah senang banget kayak dapat balasan seperti itu dari pembeli.
Untuk pemeliharaan mudah atau sulit, menurut gua gini, kita di sini mau nyari apa? Quantity apa kualitas? Mungkin kalau nyari quantity mudah kali ya, karena kita hanya model kayak kolam pun, kita tebar pun, gapi bisa banyak sendiri. Tapi yang kita sulitnya itu, gimana caranya kita mempertahankan kualitas. Kayak model kayak ikan lebar nih, panjang dia. Gimana caranya kita bikin ekor itu nggak melipat, yang di bawahnya maupun atas, itu yang tersulit. Terus yang kedua ya, sulitnya itu untuk turunan. Dia anak-anaknya yang F1, F2 maupun batch berapa, gimana caranya ya kita untuk bisa sama kayak induk itu yang sulit. Kan tapi kembali lagi kita menyortir selektif breedingnya seperti apa, itu menurut saya sih itu sulit banget. Terus tingkat sulitannya satu lagi ya apa? Untuk air lah. Makanya kembali lagi ke air, semua tuh ke ikan itu kalau saya tuh kembali lagi ke air. Terus kalau tingkat sulit tergantung sih kita mau main jenisnya jenis apa. Mungkin kalau corak sulitnya ya sampahnya banyak. Terus harus benar-benar kita sortirnya harus benar keras banget untuk sortirnya itu untuk calon indukan kita seperti apa ke depannya. Mungkin awal-awal saya sulitnya itu ikan kok dia sering godek. Saya cari tahu ya ternyata wah ada bakteri di insang. Kenapa kok ikan bisa fin rot? Saya cari tahu lagi, airnya bermasalah ataupun itu air rusak. Makanya kayak untuk sipon, pemberian pakan, itu kita harus tahu. Tapi kembali lagi, semua settingan nanti kita nggak akan tahu. Kita tahu dapat dari orang ngomongan ini, kita hanya bisa dapat pemahamannya seperti apa. Untuk motivasi di sini saya ingin kayak seperti memperkenalkan bahwa ini gapi ini nggak seperti ikan-ikan yang di kios, bahwa di gapi ini itu ada tingkat-tingkatan untuk kualitas, dan nggak selama yang orang pandang itu gapi itu yang harga seperti 2.000, 3.000 per ekor. Mereka tuh harus tahu juga dengan kayak seperti kualitas seperti ini tuh harga itu bisa kita sampai 100 maupun 200, 300. Kembali lagi ke kualitasnya, bahwa mereka ini nggak bisa memandang yang seperti yang di toko-toko maupun yang di got-got kan, termasuk ikan gapi, ikan cere itu. Untuk jenis gapi di sini sekitaran ada 8 strain lah. Itu ada Sky Blue, ada IFR, Bluegrass, HB Blue, Metal Snakekin Blue Tail, Yellow Cobra, HB Blue, Red Ear. Nah, itu sekitaran ada 8 jenis di sini. Tapi kalau untuk dominan dan lebih fokus ya, kalau saya itu lebih ke strain Sky Blue. Karena lebih menarik aja di Sky Blue ini dibanding strain lain. Yang diutamain di sini tuh Sky Blue sih. Kalau untuk range harga ya dominan sih di sini ya, tergantung lagi ke kualitas. Tapi di sini mungkin untuk range harga saya paling murah ngejual sih 150. Paling tinggi saya menjual itu ikan gapi di range sekitaran seharga 1,2 sampai 1,5. Kembali lagi ke kualitasnya. Karena bukannya saya nggak mau yang harga 50, 100, karena itu pun di sini pun beda kualitas, beda pemeliharaan, beda kasih pakannya seperti apa, di umur 3 bulan, 2 bulan dia badan dia seperti apa, warna dia udah seperti apa, itu membedakan harga. Untuk pemasaran saya melalui Facebook, melalui Instagram. Untuk pengiriman saya bisa seluruh Indonesia. Untuk ke luar negeri pun pernah mengirim itu ke Malaysia. Untuk pakan saya di sini cukup Artemia pellet sih. Terus untuk pemberian pakan pun saya di sini maksimal 3 hari. Karena kayak pemberian pakan bisa 4 kali, 5 kali, 8 kali. Saya udah nyoba. Itu ikan itu pasti trouble. Karena pencernaan dia nggak akan sempurna, akan rusak. Sering memberi pakan, sekarang kita memberi pakan yang di perutnya belum dicerna. Itu masuk lagi kita pakan dan pencernaan mereka akan rusak. Timbullah di situ akan timbulnya penyakit sisik nanas. Pemberian pakan saya cukup sekali maupun 2 kali kalau untuk kudayak sih. Dan untuk dewasa, tapi di sini sih lebih dominan saya pakan itu Artemia. Artemia bisa sekitar 80% dan sisa 20% itu pelet. Terus untuk sipon saya di sini paling cepat itu 5 sampai 6 hari. Karena kan di sisi lain kenapa saya bisa selama itu sipon? Di sini saya pakai probiotik. Karena untuk sipon 2-3 hari pun saya udah nyoba ikan di sini pun masih trouble. Makanya kenapa saya nyari settingannya sendiri, saya nemunya itu ya di sekitar 5-6 hari baru saya kena sipon. Di sini untuk tank
ada sekitar 96 tank. Media airnya ya pemeliharaan air di sini. Di sini saya memakai tabung housing filter. Itu saya memakai di sini sekitaran 9 tabung. Loh, kenapa banyak banget? Karena saya pertama memakai 4, saya kurang puas dengan hasil airnya. Akhirnya saya memakai 9 tabung, dan itu urutan untuk isi tabungnya. Saya depan, 2 tabung depan itu saya memakai kapas sedimen 0,1 mikron. 3 tabung ke belakangnya isinya itu manganis diolit. 4 tabung belakangnya saya isi karbon aktif. Dari tabung itu air masuk, saya keluarin lagi, masuk ke tong. Dan tongnya itu saya kasih aerator maupun aerasi. Itu supaya kadar oksigen terlarutnya banyak. Jadi ketika kita nyipon, air berkurang. Ketika kita nambahin air dari tandon itu, ikan nggak stres karena dibilang air di tong ini kondisi air udah matang. Gitu. Jadi kayak macam dia zat besinya, zat-zat yang berbahaya itu udah tersaring di media filter yang tabung itu. Untuk tips ya jaga kesehatan ikan ya, kalian teman-teman perlu tahu, karena kan kalian teman-teman ini mungkin taparing ngeliatin ikan. Jadi ciri-ciri ikan udah gak nyaman dengan air. Biasanya dia tuh satu sering menggesek-gesekkan ke badannya dia ke dasar. Itu sering kali. Itu yang ditandakan dengan airnya rusak, dan teman-teman harus cepat-cepat mensipon airnya ya. Terus yang kedua, bisa dilihat pergerakan ikan. Sekiranya kalau ikan masih main di bawah, di tengah, di atas sering main, ya itu ikan masih nyaman di air. Untuk harapan ya semoga pergapian di Indonesia ini makin maju. Terus teman-teman bisa main ikan gapi yang berkualitas, ya kan. Dari sisi lain kan kita bisa menjual pun ada harganya kalau kita main kualitas. Kalau bisa ya jual segini ya sesuai kualitas, jangan sampai jual harga segini ketika si pemulanya ini pembeli ngebreed dapat anaknya kok beda dengan induknya. Jangan seperti itu kalau saya sih. Lebih menyarankan. Jadi ya gimana pergapian Indonesia bisa maju, sedangkan aja dari diri kita sendiri masih seperti itu. Tuh. Makanya saya pengen ini di pergapian Indonesia maju ini ya kita menjual ikan kualitas gitu. Biar kita pun bisa mengirim ke mancanegara, jangan kita membeli ikan dari luar mulu. Untuk tips ya, untuk yang baru pengen belajar main gapi, jangan pernah menyerah. Satu ya, karena nanti jangan kaget ketika kita beli ikan gapi, tiba-tiba ikan gapi sakit, karena menurut saya tuh gapi ini agak sedikit ringkih sih. Nah, terus untuk tipsnya selanjutnya itu jangan terlalu buru-buru untuk beli ikan mahal, beli ikan ini. Menurut saya nggak perlu sih beli ikan mahal terlebih dahulu. Menurut saya pelajarin kehidupan gapi seperti apa itu lebih utama. Karena kenapa si gapi ini kok di alam liar dia sehat? Gitu. Karena ada ekosistemnya yang berjalan. Dia ada mataharinya, dia ada oksigennya, dia ada bakterinya. Makanya gimana caranya ekosistemnya mereka di alam itu kita buat di akuarium maupun di bak gitu. Jadi yang utama sistem airnya dulu kita pelajarin dulu, baru pemeliharaan gapi. Terus tips selanjutnya perbanyak-banyak setelah sharing kepada yang senior. Maksudnya senior itu dia main gapi ini udah lama, dia udah paham. Itu lebih baik kita belajar ke mereka. Karena menurut saya banyak teman itu bagus sih, bisa menguntungkan, malah menguntungkan. Kita nggak tahu, mungkin kita bisa nanya, kita bisa tahu dari yang kita seperti apa, pengen ngasih tahu ya, mungkin bisa lebih maju lagi. Kita perbanyak berkomunikasi sama para breeder-breeder yang di sekitar kita sih menurut saya. Untuk pemesanan di sini tuh bisa melalui IG yang tadi saya bilang, IG-nya Willis Gapi. Untuk nomor WA 08 13 8232 1615. Jadi jangan sungkan untuk nanya ataupun mau sharing. Saya terbuka kok. Selagi saya ada waktu pasti saya ladenin. Terima kasih udah menonton video ini. Mungkin ada kata-kata yang nggak disuka maupun apa, saya mohon minta maaf ya. Supaya tahu info-info yang tadi saya bilang mungkin bisa menginspirasi maupun memotivasi kalian ya. Mungkin itu aja yang bisa saya kasih tahu ke kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.